Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Vitasari, nomor absen 30. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di video saya ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia sebagai ulangan harian 1 Sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi meliputi latar belakang Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya membangun suatu imperium di Asia. Munculnya imperialisme Jepang didorong oleh salah satu faktor yang penting, yaitu keberhasilan restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada proses modernisasi di berbagai bidang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke penangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii, Samudra Pasifik. Serangan tersebut berhasil dan dilanjutkan dengan serangan ke Filipina, Singapura, dan Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan juga Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942, menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi meliputi bagaimana Jepang menarik simpati rakyat. Upaya Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia berawal dengan seolah-olah Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Mereka yang tidak menunjukkan niat jahatnya kepada bangsa Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang ini menciptakan propaganda, yaitu Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, dan juga Jepang mempropagandakan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Jepang ini juga menjanjikan kemudahan bangsa Indonesia. Bentuk kemudahan tersebut meliputi kemudahan dalam beribadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, dan menggunakan bahasa Indonesia serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat dan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Selanjutnya, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi meliputi kebijakan-kebijakan Jepang. Saat Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Berikut kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu kebijakan pemerintah, yaitu mendirikan 3 pemerintah militer di Indonesia, yakni pemerintah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16, pemerintahan Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25. Kebijakan militer yaitu membentuk organisasi militer dan organisasi semi-militer. Organisasi militer seperti PETA, Heiho, Gyugun, dan membentuk organisasi semi-militer seperti Seinen-dan yakni Barisan Pemuda, Keibo-dan yakni Barisan Pembantu Polisi, Fujinkai yakni Barisan Wanita, Gakutotai yakni Barisan Pelajar, Suisintai yakni Barisan Pelopor, dan Hizbullah yakni pasukan sukarela atau pasukan cadangan yang beranggotakan pemuda Islam.
Kebijakan politik yaitu membubarkan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia kecuali Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, membentuk organisasi propaganda gerakan 3A dengan Mr. Syamsuddin sebagai ketua, dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dengan 4 serangkai, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua, dan membentuk Gerakan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai yang dipimpin langsung oleh Gun Sui Kanbo atau pemimpin militer Jepang. Sedangkan kebijakan sosial budaya yaitu mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya, dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, dan adanya pemaksaan rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membukukan badan ke arah matahari terbit. Dan Jepang ini membentuk pusat kebudayaan yang digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Kebijakan ekonomi sendiri yaitu menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu pemenuhan kebutuhan sendiri, dan membentuk Komiai, dan membentuk PM Pomer atau pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang. Muhammad Hatta berperan sebagai ketua. Kebijakan pendidikan sendiri yaitu menerapkan pendidikan yang masih berkembang sampai dengan sekarang ini, yaitu pendidikan 12 tahun. Selain untuk mendidik siswa, Jepang juga membuat pelatihan bagi guru-guru dengan tujuan menyamakan pandangan untuk mewujudkan tujuan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan materi meliputi perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan oleh Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama perlawanan kooperatif, yang kedua perlawanan bawah tanah, dan yang ketiga perlawanan bersenjata. Yang pertama perlawanan kooperatif. Taktik kooperatif diambil oleh beberapa tokoh nasionalis yang pada masa kolonialisme Belanda bersikap non-kooperatif. Cara kooperatif dilakukan dengan cara bergabung ke dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Misalnya saja tokoh yang dikenal 4 serangkai yang menjadi pimpinan dari Putra. Tokoh 4 serangkai itu yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tokoh tersebut memanfaatkan Putra untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, selanjutnya perlawanan bawah tanah. Perlawanan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat Indonesia karena ketatnya pemerintahan Jepang saat itu yang dipelopori oleh Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Beberapa kelompok perlawanan bawah tanah antara lain kelompok Sukarni, Adam Malik, dan Pandu Wiguna, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ahmad Subarjo Sudiro dan Wikana, dan kelompok Syarif Tayyip, Eri Sudewo, Khairul Soleh, dan kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa. Selanjutnya perlawanan bersenjata. Ada perlawanan di Aceh. Nah, ini disebabkan karena masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa dan mereka diharuskan membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Akibat hal itu, pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kotpling yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Yang kedua, ada perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya. Ini disebabkan karena rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikrei. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena dipermalukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang.
Akhirnya pada tanggal 25 Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya perlawanan di Indramayu. Ini disebabkan karena masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang serta kewajiban menyerahkan hasil panen padi. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu melakukan perlawanan terhadap Jepang pada bulan April 1944 yang diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Selanjutnya perlawanan di Blitar atau pemberontakan peta disebabkan karena perwira peta kerap direndahkan oleh Jepang. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi perlawanan yang dilakukan para tentara peta di bawah pimpinan Supriyadi. Selanjutnya yang kelima, di sini saya akan menjelaskan materi meliputi akhir dari pendudukan Jepang. Selain mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia, Jepang sendiri mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran, berdampak bagi pemerintahan yang ada di Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Seiring berjalannya BPUPKI, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat kemudian membom atom kedua kota yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Sebenarnya karena untuk Jepang tidak hanya 2 bom atom, di tanggal yang sama pula tentara merah dari Republik Sosialis Uni Soviet menyerbu negara boneka Jepang yang bernama Manchukuo. Mereka bahkan berhasil menduduki Menjiang atau Mongolia Dalam, Korea Utara, Karafuto, dan Kepulauan Kishima. Amukan tentara komunis dari Rusia yang dipimpin oleh Alexander Vasilevsky membuat kondisi kekaisaran Jepang semakin parah. Hingga akhirnya Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa kekaisaran Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 2 September 1945. Tahun 1945 adalah akhir Perang Dunia II. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia dan Indonesia muncul menjadi satu negara yang merdeka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.